Chapter 984 Respon aktif. Klein tidak langsung melakukan teleportasi kembali ke 160 Jalan Boklun. Sebaliknya, ia pergi ke laut bersama Enuni, menemukan tempat yang sepi, dan mengucapkan nama kehormatan dari The Fool. Kemudian, ia mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan melangkah di atas kabut abu-abu. Dengan satu isyarat, ia memanggil sebuah figur kertas. Segera setelah itu, ia mengambil salah satu kartu blasfemi di meja perunggu panjang di depannya, dan ia menempatkannya di dalam tubuhnya. Klein tiba-tiba mengenakan jubah merah gelap tambahan. Penampilannya tampak seperti karat dan bubuk mesiu yang telah ternoda oleh darah dalam jumlah besar. Sedangkan wajahnya tertutup oleh topeng emas gelap. Pola-pola pada topeng itu kuno dan menonjolkan kontras dengan mahkota yang ia kenakan, yang ditanami dengan permata yang bersinar merah, biru, dan hijau. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kartu Red Priest. Setelah melakukan eksperimen berulang kali, Klein telah mengonfirmasi bahwa sifat-sifat tertentu dari kartu Red Angel sangat kompatibel dengan efek gangguan Pepper Angel terhadap takdir. Ini memungkinkan kekuatan relevan dari ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk ditingkatkan lebih lanjut. Oleh karena itu, ia memilihnya alih-alih kartu Black Emperor atau Tyrant. Setelah menyelesaikan ini, Klein, dalam bentuk Red Priest, mengambil sebuah figur kertas dan mengocoknya. Ia kemudian menggabungkannya dengan kabut abu-abu yang meluap, melemparkannya ke arah bola cahaya bergetar yang mewakili dirinya saat ia menawarkan doa. Figur kertas itu dengan cepat berkembang, berubah menjadi seorang malaikat yang diselimuti cahaya emas. Api menyilang di belakangnya, membentuk 12 pasang sayap. Malaikat perang ini kemudian menggunakan koneksi rahasia yang dihasilkan dari sebuah doa untuk turun ke dunia dan membungkus Klein dan Enuni dengan sayap apinya. Hanya setelah semua ini dilakukan, Klein merasa lega. Menurunkan kartu Red Priest, ia kembali ke dunia nyata. Ia pertama-tama mencari makanan untuk Creeping Hunja sebelum kembali ke 160 Jalan Boklun bersama Enuni. Satu berubah kembali menjadi Dwayne Dantes, sementara yang lainnya berubah menjadi seorang pemuda berdarah campuran. Setelah merapikan rambutnya, Klein berjalan ke balkon kamar tidurnya yang utama, menatap jauh ke arah tempat tinggal Ma. Ia menemukan bahwa tempat itu tetap terang benderang, sebuah indikasi jelas bahwa pesta belum benar-benar berakhir. Biasanya, sebuah pesta berlangsung hingga tengah malam, dan tentu saja, orang-orang diperbolehkan pergi sebelum itu. Setelah semua, kebanyakan orang yang bersedia berdansa hingga larut malam adalah orang dewasa muda. Amon benar-benar menakutkan. Hanya dengan sebuah pertarungan melibatkan demigod jalur Marauder sudah cukup untuk menarik perhatiannya, bahkan jika satu berada di kota dan yang lainnya di pinggiran. Di tingkat dia, hukum konvergensi karakter Beyonder seharusnya sangat substansial. Ya, aku tidak bisa menghilangkan kemungkinan bahwa mutasi demigod saat berada di ambang kehilangan kendali telah menarik perhatian Amon. Klein tidak bisa tidak mengingat semua yang telah terjadi. Takut bahwa ia akan menemukan seorang pemuda halus berkacamata monokel duduk di kursi malas di belakangnya sambil menyeruput segelas anggur merah ketika ia berbalik. Ia merasa beruntung bahwa ia telah menjadi demigod dan dapat mengonvergensi aura kabut abu-abu untuk mencegah Beyonder dari jalur tertentu mendeteksinya. Jika tidak, dengan minat yang ditunjukkan Amon di masa lalu, fokus dia pasti akan diletakkan pada German Sparrow alih-alih demigod jalur Marauder. Jika itu terjadi, ia mungkin tidak akan berhasil pergi begitu saja dengan teleportasi. Mengingat Amon di Boklun kemungkinan hanya sebuah avatar, Klein masih cukup percaya diri dengan gangguan Pepper Angel. Ia percaya bahwa Raja Malaikat ini tidak memiliki cara untuk melacaknya hingga 160 Jalan Boklun dari jejak yang ditinggalkannya, dan juga memastikan bahwa ia adalah Dwayne Dantes. Tetapi ini masih tidak menenangkan pikirannya. Ini karena demigod jalur Marauder juga terlibat di Jalan Boklun.
Dia telah bertemu dengan Admiral of Blood di sini dan terpaksa memicu bahan peledak, akhirnya menginfeksi seekor tikus. Di sini, dia telah diperingatkan oleh sebuah cermin. Mengetahui tentang malaikat jalur Marauder yang membutuhkan pengisian dan bahwa Blasphemer Amon sedang dalam perjalanan. Karena dia menolak untuk menjawab pertanyaan cermin, dia disambar petir dan terpaksa pindah ke Mos Manor. Selain itu, Hazel, target yang dia coba infeksi, tetapi sebenarnya adalah muridnya, dipengaruhi oleh ilusi kuat malam ini. Mengekspos kondisi gurunya. Semua faktor ini bisa membuat Amon membayar kunjungan. Semakin Klein berpikir tentang itu, semakin tidak aman ia menemukan jalan Boklun. Dari sudut pandangnya, hanya peringatan tentang malaikat jalur Marauder yang membutuhkan pengisian sudah cukup bagi Amon untuk bermukim di jalan Boklun untuk beberapa waktu. Tentu saja, ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa demigod jalur Marauder berhasil melarikan diri dan tidak ada yang terungkap. Namun, Klein percaya itu tidak mungkin. Lagi pula, bahkan ia memiliki kepercayaan diri untuk menangani masalah itu sendiri. Apalagi Amon yang memiliki tingkat kontrol tertentu atas eksistensi jalur Marauder. Seharusnya aku tidak curiga terhadap kakek di Leonard. Jika aku tidak khawatir bahwa dia akan mencapai tahap pemulihan lainnya dan menyebabkan Leonard terluka, semuanya akan selesai dengan cukup cepat. Aku tidak akan berada dalam situasi menarik perhatian Amon. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, aku perlu melakukan sesuatu. Jika tidak hanya identitasku sebagai Dwayne Dantes yang akan berisiko, aku mungkin bahkan akan melibatkan Leonard di Jalan Pinster dan orang-orang biasa di Jalan Boklun. Siapa yang tahu apakah Amon akan tiba-tiba menginfeksi mereka atau tidak? Saat pemikiran Klein berputar, ekspresinya menjadi berat saat ia mulai mempertimbangkan secara serius untuk menghilangkan avatar Amon. Ide pertamanya adalah menjalin kontak dengan Leonard dan merencanakan sesuatu bersama kakeknya, Pales Zoroast. Dengan pengetahuan malaikat Marauder ini tentang Amon yang berbagi jalur yang sama, kemungkinan dia bisa merumuskan rencana yang baik. Klein segera mengeluarkan pena dan kertas untuk bersiap menulis. Tetapi setelah membuat beberapa coretan dengan pena isinya, ia berhenti. Ia menemukan kerahasiaan yang kurang karena menjelaskan secara rinci mungkin mengakibatkan efek pada takdir, memungkinkan Amon untuk menyadarinya lebih awal. Metode yang lebih aman adalah menarik Leonard ke atas kabut abu-abu. Diskusi bisa dilakukan di sana dan ia bisa menyampaikannya serta mendiskusikannya dengan Pales Zoroast. Selain itu, apalagi yang bisa dilakukan? Melaporkannya kepada gereja dan meminta mereka untuk mendisinfeksi seluruh Boklun. Klein meletakkan pena isinya dan bergumam pelan sambil mempertimbangkan proposal lainnya. Ia segera menyerah pada pemikiran melaporkan Amon, karena Leonard tidak melakukannya sebelumnya. Dengan pemahaman kakeknya tentang Blasphemer Amon, itu menunjukkan bahwa metode ini tidak berguna. Entah ada cacat besar, atau bisa berakhir mempengaruhi diri sendiri. Lebih baik untuk bertanya kepada Leonard terlebih dahulu dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi sebenarnya sebelum mengambil keputusan. Klein dengan cepat memantapkan pikirannya. Ia sementara menekan dorongan untuk menggambar simbol untuk meminta Arodes atau menggunakan cerane kertas untuk menghubungi Snake of Fate Will Auception. Setelah memberhentikan Enuni, ia memasuki kamar mandi kamar tidurnya yang utama, mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam, dan tiba di atas kabut abu-abu. Duduk di kursi The Fool, Klein memanggil The World German Sparrow dan membuat orang palsu itu berdoa dengan khusyuk. Yang terhormat Tuan Fool, mohon beritahu Leonard Mitchell bahwa aku telah menemukan jejak Blasphemer Amon. Aku berharap dia bisa segera menuju kerajaan Anda untuk mendiskusikan tindakan selanjutnya. Waktu akan ditentukan olehnya. Setelah melemparkan isi doa ke dalam bintang merah yang mewakili Leonard, Klein menambahkan sebagai The Fool, tidak perlu menyembunyikannya dari Pales Zoroast.
Di pinggiran Northborough, di sebuah hutan yang jarang, Leonard mengulurkan tangan kanannya dan menahan sosok serigala liar yang kabur. Serigala itu mengerang saat nyala api yang membakar di matanya memudar, kembali ke keadaan normal. Tubuhnya memudar dan lenyap ke dalam angin. Namun, ia tidak lagi memiliki perasaan haus darah yang sebelumnya ia pancarkan. Semuanya tenang dan damai. Di benua utara, setelah era pucat, 7 gereja ortodoks, bersama dengan berbagai negara, secara bersama-sama mendorong untuk melaksanakan undang-undang pemakaman yang telah dilaksanakan dengan ketat hingga hari ini. Karena jumlah manusia yang berubah menjadi hantu sangat jarang. Satu-satunya pengecualian melibatkan kematian yang sulit dideteksi di kawasan kumuh atau korban tenggelam yang tidak bisa diangkat tepat waktu. Namun, arwah orang yang telah meninggal tidak hanya terbatas pada manusia. Semua jenis hewan liar dan semua jenis makhluk dengan spiritualitas dapat menjadi hantu di bawah kondisi tertentu. Selain itu, mereka tidak mungkin menuju pemakaman manusia untuk dikuburkan. Ini sering mengakibatkan rumor tentang penampakan hantu di alam liar. Saat ia menenangkan serigala liar, Leonard tiba-tiba melihat kabut abu-abu pucat yang tak berbatas muncul di depan matanya saat doa The World German Sparrow bergema di telinganya. Jejak blasphemer Amon. Dia masih di Backlund. Kelopak mata Leonard bergetar saat ia segera tegang. Karena ia telah menerima instruksi dari Tuan Fool, ia tidak ragu untuk berbicara dengan suara yang ditekan. "Kakek, apakah kau melihatnya? Apakah kau mendengarnya?" Suara Pales Zoroast yang sedikit tua kembali bergema. "Tidak. Meskipun aku merasakan anomali, aku tidak melihat atau mendengar apapun. Itu hanya akan terjadi jika aku memperdalam parasitismu, yang memungkinkan aku untuk mengendalikan proyeksi astralmu secara langsung. Apakah kau mengira aku bodoh?" Dari penampilannya, respons Tuan Fool dilakukan melalui proyeksi astral. Leonard berpikir sebelum ia berkata dengan hati-hati, "Kakek, Klein memberitahuku melalui Tuan Fool bahwa ia telah menemukan jejak Amon. Ia ingin aku menuju kerajaan Tuan Fool untuk mendiskusikan masalah ini. Apakah kau memiliki saran?" Pales Zoroast terdiam selama beberapa detik sebelum menghela napas panjang. Jika dia ingin menghadapi avatar Amon di Backlund, beritahu dia bahwa kecuali dia memiliki berkah penyamaran, hasilnya akan seperti yang kau harapkan. Dengan mengatakan ini, kakek memberikan prasyarat. Dia berarti bahwa dia hanya akan bersedia bekerja sama dengan berkah penyamaran. Pikiran Leonard berputar saat ia segera menemukan sudut gelap dan memberitahu The World Klein melalui doa bahwa ia bisa melakukannya segera. Adapun bahaya yang diakibatkan oleh kehilangan kendali atas tubuhnya di alam liar, Leonard tidak khawatir karena ia masih memiliki malaikat jalur marauder di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, ia melihat gelombang merah menyapu ke arahnya dan membanjirinya.